Salam, bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ini tentang burung-burung yang dilarang oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu melarang ada burung-burung tertentu supaya jangan dimakan oleh umatnya. Ya, jadi ini tentang kehidupan makanan ya. Ini tentang makanan di dalam kehidupan. Yang pertama dilarang itu adalah burung-burung karnivora seperti raja wali, erang janggut, elang laut, elang merah, elang hitam, dendang, burung unta, burung hantu. Burung-burung karnivora ini dilarang Tuhan untuk dimakan. Ya. Kenapa gitu ya? Jadi Tuhan ini berbicara tentang makanan, ini demi apa? Ini juga demi makanan gitu. Kalau kita hidup di pedesaan, kita melihat pertanian, perkebunan, jelas, jelas sekali gitu. Dari hukum ini ya, hukum jangan makan ini, jangan makan itu. Kalau kita hidup sebagai petani, peternak, atau kita melihat dunia itu, jelas, jelas memang gitu, itu memang benar itu fakta kehidupan sehari-hari. Raja wali, elang, sejenisnya itu jangan dimakan, itu jangan diburu, jangan dibunuh, malah itu harus diternak ya, itu malah harus dihargai benar-benar burung-burung itu ya. Ini tentang pertanian ya, ini tentang pertanian. Supaya apa? Supaya mereka itu makan hama-hama dari pertanian gitu. Nah, kalau di Israel kita tarik kembali ya, ini semua bukan tentang zaman sekarang dulu, tetapi ini juga tentang kehidupan di sana zaman itu gitu. Walaupun ini bisa dipraktekkan untuk pertanian zaman sekarang, dan kenyataannya memang cara-cara seperti ini dipraktekkan gitu ya sampai saat ini ya. Ternak ya burung-burung seperti ini, burung hantu ya, diternak gitu. Di pertanian itu teknologi seperti ini masih dilakukan bahkan di sini ya, di sekitar kita. Supaya apa? Supaya makan tikus ya. Jadi ini tentang makanan ini ya. Tuhan itu benar-benar memperhatikan makanan kita ya. Makanya sampai Tuhan Yesus tuh mengajarkan supaya berdoa, Tuhan berikanlah kami makanan kami sehari-hari. Sampai makanan itu harus didoakan. Sedemikian pentingnya makanan itu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, dia mengubah 5 roti anggur ya, 5 roti dua ikan gitu ya. Mengubah 5 roti 2 ikan, bukan anggur ya. 5 roti 2 ikan itu diubah untuk 5.000 orang gitu. Betapa Tuhan itu memperhatikan makanan kita gitu. Ya, supaya apa? Supaya gandum kita itu berlimpah-limpah, makanan umat Tuhan pada saat itu berlimpah-limpah. Tuhan memperhatikan makanan gandum, makanan umat Tuhan itu gitu. Makanya sampai dilarang, jangan kau makan raja wali, elang sejenisnya, burung hantu, supaya jangan banyak tikus ya, supaya jangan banyak burung-burung yang memakan gandum-gandummu gitu ya. Ini bukan cuma pertanian tetapi juga perkebunan ya. Ini juga untuk jeruknya, anggur, lemon, alpukat, pisang, apel, ceri, plum, stroberi, pir, pom ya, termasuk kurma, timun, bawang, delima, semua itu kan ada tikusnya gitu, hamanya gitu. Dan itu kalau tikus itu datang makan semuanya itu. Nah, kalau sampai itu ada tikus ya bangkrut lama-lama. Padahal Israel itu adalah, kembali saya ingatkan, bahwa dia di pusatnya makanan gitu. Padahal juga negara-negara sekitarnya juga kadang membeli dari Israel. Gandumnya itu dari Israel dibeli karena di sekitarnya itu adalah padang pasir, tidak bisa untuk bertani. Makanya mereka untuk beli gandum mereka belinya ke Israel. Jadi mereka itu sengaja bertani bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk negara-negara sekitar mereka yang tinggal di padang pasir. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasih Tuhan ya, termasuk nih
elang ini juga makan ular. Ya makanya di dalam Alkitab itu dikatakan Tuhan, kalau mereka tidak melakukan ini gitu, mereka Tuhan itu memberitahu bahwa akan ada itu racun yang keluar dari debu gitu ya. Itu maksudnya adalah ular itu. Nah kalau ada elang, ada raja wali, ya ring janggut, elang merah, elang hitam, dendang, itu burung hantu, itu makan ular itu gitu. Ini juga untuk keamanan ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan aturan-aturan ya. Penduduk Israel itu orang laki-lakinya yang tercatat di zaman itu 600.000 orang. Atau sudah saya ngomong ya kemarin ya, 600.000 orang. Itu taruhlah satu istri, 2 anak. Itu jatuhnya jadinya 2.400.000 orang. Padahal Anda tahu zaman dulu ada KB atau enggak? Atau ada pengobatan herbal untuk KB itu. Orang zaman dulu tuh kalau punya kebun buat apa? Belum banyak kebutuhan. Orang zaman dulu kan cuma untuk kebutuhan makan mesti banyak ya, anak itu banyak. Belum ada KB. Jadi 2 itu hanya minimal 2.400.000 orang. Belum negara-negara di sekitarnya juga jutaan. Nah, andai orang jutaan itu makan raja wali, makan elang, makan burung hantu, ya tikus jadi banyak sekali, ular jadi banyak sekali. Manusia kekurangan makanan. Kalau semua dimakan tikus jadi berubah banyak. Juga ular-ular jadi banyak, orang juga takut kemana-mana. Bapak ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, burung yang kedua yang dilarang Tuhan itu adalah burung pemakan serangga seperti ranggung, meragai, bangau, dan kelelawar. Ya, burung-burung ini dilarang Tuhan karena burung-burung ini untuk memakan belalang, ulat, serangga, tanaman. Ya, tapi kalau kita baca di Alkitab itu, di situ gunanya apa itu tidak ada ya, tidak ada. Tapi kalau kita membaca itu dari awal sampai akhir dan kita tenggelam di keadaan situasi di sana, baru tahu gitu, menyadari ini untuk keperluan makanan itu sendiri ya, ini untuk pertanian gandum dan untuk buah-buahan itu gitu. Nah kalau misalnya nih belalang itu tidak ada burung ranggung, tidak ada meragai, tidak ada bangau, tidak ada kelelawar, juga yang lain-lain gitu. Akibatnya belalang makin banyak. Juga serangga tanaman ya, contohnya tawon gitu aja. Orang lagi di kebun, terus tiba-tiba datang tawon, kan nggak nyaman sekali. Terus tahu-tahu misalnya orang disengat gitu, udah nggak nyaman gitu, ada tawon. Nah kalau itu ada kelelawar, ada pemakan serangga itu gitu, lebih tenang. Ya burung-burung, ulat-ulat gitu ya, makan ulat gitu ya, makan belalang ya terutama ya, makanya salah satu kutukan dari orang yang tidak melakukan ini adalah itu cuma salah satu yang, maksudnya bukan cuma, tapi salah satu yang terkenal itu adalah belalang. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerit itu terkenal di area sono. Dan kalau itu sudah datang, itu sudah menghabiskan semuanya. Bukan hanya gandum, bahkan bukan hanya buah-buahannya, apel, ceri, dan lain sebagainya, tapi bahkan sampai rumput-rumputannya. Nah rumput-rumputan itu kalau sudah dimakan belalang, wah sudah, peternakan juga terganggu, tidak ada makanan untuk sapi yang menghasilkan susu, untuk domba yang untuk pakaian, ya untuk makannya. Ternak itu sudah disikat habis oleh belalang itu. Makanya burung-burung pemakan kelelawar ini ya, termasuk burung-burung yang lain pemakan kelelawar tuh kalau bisa jangan dimakan gitu, diharamkan gitu. Bukan burung ini jelek ya, burung ini malah justru harus dihormati gitu, justru harus jadi dipelihara begitu ya, untuk pertanian itu, untuk di sini, jadi untuk memelihara ekosistemnya.
untuk keseimbangan alam. Ya, jadi itu untuk mengalahkan belalang dan segala serangga-serangga tanaman. Jadi sebagai pengendalinya. Jadi ini luar biasa dari Tuhan ya. Sebuah hikmat yang dari Tuhan yang kita masih pakai untuk pertanian bahkan sampai zaman sekarang. Ya, kita hargai itu. Selanjutnya burung ketiga yang dilarang Tuhan itu adalah burung gagak. Kenapa burung gagak? Ya, burung gagak itu adalah untuk membersihkan penyakit. Nah, burung gagak itu dia makannya bangkai ya atau mayat manusia ya, bangkai binatang dan lain sebagainya. Nah, bangkai itu identik dekat dengan penyakit ya. Contohnya ada binatang mati di padang ataukah di padang pasir atau di padang gurun atau di padang rumput ya, itu tahu-tahu ada bangkai. Nah, bangkainya itu matinya karena apa? Matinya bisa karena dua hal. Satu, bisa juga itu matinya tuh karena penyakit. Jadi memang itu binatang itu mati karena sakit. Nah, setelah dia sakit, di dalam tubuh binatang itu masih ada penyakitnya itu. Nah, itu dimakan oleh burung bangkai ya, harus dimakan oleh burung-burung bangkai. Kalau itu tidak dimakan burung bangkai, itu penyakit itu bisa meleduk, terbawa angin kemana-mana, masuk ke perkampungan. Jadi burung gagak ini, burung pemakan bangkai ini ya, jangan kamu makan ya. Itu harus diharamkan ya, karena itu membersihkan penyakit gitu ya Kak. Yang kedua, binatangnya itu taruhlah dibunuh oleh binatang yang lain. Nah, setelah itu lama-lama kan ada bakterinya. Kalau itu ditinggalkan tidak dihabiskan semua, ada bakterinya ya, ada penyakitnya, ada virusnya. Nah, burung gagak itu memakan bangkai itu membersihkan. Ya, kalau di daerah itu ada orang, belum tentu ada orang yang mau menguburnya. Nah, burung bangkai memakannya itu lebih bagus. Nah, selanjutnya selain bangkai binatang juga mayat manusia gitu. Jadi kalau di area sekitar Israel itu, di padang pasir area lingkungan Israel itu, karena mungkin panas atau apa, sudah terkenal sejarahnya di daerah itu, area itu selalu terjadi perang. Perang itu kadang sampai musim perang itu sampai membawa juta prajurit ya. Kadang puluhan ribu sampai ratusan ribu, ada yang juta itu ditulis. Sampai juta orang itu saling bertempur di padang pasir, di padang gurun, di padang rumput. Nah, di situ banyak yang meninggal dan kadang tidak sampai dikubur. Lalu burung-burung gagak itu memakan, itu membantu. Jadi di area itu sudah sering terjadi perang gitu. Entah beberapa waktu sekali terjadi perampokan juga, terjadi perampasan, sudah terjadi, menjadi hal biasa di lingkungan itu. Terjadi perampasan, memang orang saling merampas, saling berperang, saling merampok, saling membunuh gitu. Itu bukan zaman sekarang saja ya, itu sudah di dalam cerita sejarah seperti itu di masa lalunya. Nah, burung gagak itu jangan dibunuh untuk area itu gitu ya, untuk area-area seperti itu supaya jangan wabah penyakit merajalela. Nah, kalau wabah penyakit sudah merajalela ya banyak orang sakit gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jadi intinya ya, sebetulnya Tuhan itu memperhatikan makanan kita, penghasilan kita itu Tuhan itu memperhatikan. Sebetulnya intinya itu gitu ya. Tapi umpama cara-cara seperti ini dipraktekkan di zaman sekarang untuk pertanian, untuk peternakan zaman sekarang, itu bagus. Jadi kita jaga binatang-binatang seperti ini ya, binatang-binatang langka seperti ini ya, untuk kehidupan kita sendiri ya. Apalagi kalau kita di pertanian, di perkebunan atau di desa-desa ini sangat jelas sekali memang kita masih mempraktekkan cara-cara seperti ini ya di dalam kehidupan ya. Tapi intinya itu secara rohani, maksudnya Tuhan tuh memperhatikan makanan kita, dan Tuhan itu sebetulnya mengajari bagaimana cara kita mencari makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati bahwa Tuhan itu memberkati makanan kita ya, seperti doa Bapa kami itu
Bapa, berikanlah kami makanan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati makanan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.